pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Anda kami Takwa Sapil, silahkan dipimpin nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini, apakah hadir semua? Yang masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu? Saya Bu, Ya, Immanuel. pengertian eksplanasi. Pengertian? Eksplanasi. Eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial Bu. Oke, bagus. Siapa lagi yang ingat? Saya Bu, Ya, silakan. tentang jenis teks eksplanasi Bu. Tentang jenis-jenis Eksplanasi teks eksplanasi. Apa saja jenis teks eksplanasi? fenomena alam atau fenomena sosial dan budaya Bu. Fenomena alam, sosial, dan budaya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, silakan. Fungsi teks eksplanasi Bu, Fungsi teks eksplanasi. Apa fungsi teks eksplanasi? untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, anak-anak. Hari ini kita masih tetap melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu mengenai teks eksplanasi. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran ini yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita dengan model problem based learning, kalian tentunya diharapkan mampu untuk menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, baik anak-anak, ini Ibu mempunyai sebuah video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Silahkan kalian ambil. Baik anak-anak, setelah memperhatikan video tersebut, sekarang coba kalian perhatikan contoh Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan contoh teks eksplanasi tersebut, ada nggak yang ingin memberikan tanggapan mengenai video yang telah kalian tonton? Ya, oke, silakan. Apakah termasuk fenomena alam Bu? Ya, siapa yang mau menjawabnya? Saya Bu. Ya, silakan bilang. Menurut saya, pendapat yang diberikan oleh Kofi benar, yaitu fenomena alam. Tetapi apakah saya boleh bertanya kembali Bu? Ya, boleh, silakan. Mengapa sih di Indonesia sering terjadinya banjir Bu? Ayo, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Jadi, kita tidak boleh yang namanya mencemari lingkungan, karena lingkungan bisa menyebabkan banjir. Oke, baik anak-anak. Sekarang silakan kalian perhatikan. Kalian buka halaman 37 sampai 38. Sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Oke. Kira-kira apa sih kaitan video tadi dengan teks yang barusan kalian baca? Ada yang memberikan tanggapan? Saya Bu, Iya, Takwa, silakan. tadi kita telah menonton teks eksplanasi. Iya. Kita juga telah membaca teks eksplanasi dengan bagian apa. Iya. Berarti kita dapat menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata seperti itu tadi ya Bu. Iya, bagus. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Iya, silakan Dewi. Oke, bagus. Beri lagi aplaus untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan dibantu oleh teman kita, yaitu Rival.
itu akan membagikan kelompok akan mendapatkan satu buah contoh teks eksplanasi. Kemudian masing-masing kelompok juga akan mendapatkan satu buah LKPD ataupun lembar kerja. Kalian baca teks eksplanasi yang ibu bagikan, kemudian kalian analisis strukturnya. Kalian isi pada LKPD tersebut. Setelah selesai kalian diskusikan dan kalian simpulkan, kemudian nanti hasilnya kalian tulis dalam sebuah kertas plano yang ibu bagikan juga. Setelah itu nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan. Nah, cara presentasinya nanti 2 orang perwakilan kelompok bertamu ke kelompok lain untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sementara yang tinggal pada kelompok akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang lain. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Oke. Kemudian kelompok ini teks presentasi. Silakan kalian diskusikan. Kemudian ini LKPD-nya. Ya, ini kelompok Taufik Ismail. Nah, Taufik Ismail, silakan kalian kerjakan. Ini kelompok Sultanji, silakan kalian kerjakan. Ya, anak-anak? Ya. Sebetulnya di sini ini sama kalian buat proses ini proses identifikasi fenomena, penunjukan isinya mana. Jadi kalian tulis di sebelahnya, kalian tulis seperti ini juga, kalian buat kolom. Nggak mesti kolomnya sama seperti ini, kalian buat akhirat juga boleh, kalian ikutin. Kemudian kalau paragraf 2 itu merupakan apa? Proses kejadian, sebab atau akibat. Nah, jadi kalian analisis lagi, kalian tentukan, kalian buat seperti ini. Paham? Ini adalah proses terjadinya sebab, kronologis kejadian sebab, kemudian akibatnya ada yang mengakibatkan dari proses itu terjadi. Ya, kamu ini paragraf kedua menurut kamu proses akibat kronologis tentang akibat. Bagaimana dengan menurut kamu Cecilia? Menurut saya ini proses kejadian akibat, karena kalau proses kejadian akibat itu terjadi di paragraf kedua, kita bisa lihat di sini terjadi karena perbedaan potensial muatan antara awan dan bumi atau awan dengan awan sebaliknya. Muatan pada awan itu terjadi karena awan bergerak terus-menerus secara teratur. Selama pergerakan itu, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Biasanya ini terjadi sebelum awan merupakan hujan. Baru setelah itu barulah proses terjadinya akibat yang satu terjadi. Oke, bagaimana menurut kamu Mila? Bisa diterima? Oke, jadi paragraf kedua ini sesuai dengan yang dikatakan oleh teman kamu Cecilia, dia ini merupakan proses kejadian sebab, kronologisnya itu sebab. Karena di sini di paragraf kedua ini seperti yang dibacakan oleh teman kamu tadi, dia ini merupakan sebab dan dari terjadi proses terjadinya petir. Nah, kemudian akibat sesuai dengan yang dikatakan teman kamu tadi juga, akibat itu masuk kepada paragraf ketiga. Oke, bisa diterima? Bagaimana dengan yang lain? Oke.
Silakan. Jadi secara Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu kepada kami dari kelompok analisis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kami lakukan tadi, yaitu mengenai proses terjadinya Kami dari kelompok besar di SMP. Perkenalkan, nama saya Ketua Sepertinyako dan saya. Jadi di sini menurut kami orang yang pertama itu masuk ke dalam struktur identifikasi fenomena alam. Karena di sana dapat dari teman-teman sekalian. Silakan. menurutkan majalah paragraf ketiga itu bukan menjadi sebab karena kenapa? Karena di dalam paragraf ketiga itu awan sendiri terdiri dari jutaan butiran air, sehingga pada paragraf ketiga itu adalah menjelaskan tentang akibat terjadinya butiran. Kepada Anda, terima kasih atas tanggapannya. Oke, bagaimana? Masih ada yang lain? Berarti bisa dipastikan bahwa paragraf ketiga ini dia adalah proses kejadian akibat. Nah, ini bukan merupakan sebab. Oke, bisa dipahami? Tadi Ismail ini mempresentasikan hasil yang sudah kami yang paragraf 1 struktur teksnya identifikasi fenomena alam yang isinya Petir merupakan Kemudian ada rangkaian peristiwa secara kronologis yang disebut dengan urutan kejadian. Juga ada deretan penjelasan yang berisi pernyataan pendapat penulis. Oke, sangat bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, dan malah menyenangkan dan bermanfaat. Sangat menyenangkan dan bermanfaat. Bagaimana depan kita akan mempelajari masih tentang struktur teks eksplanasi, tetapi untuk minggu depan kita akan masuk pada materi aspek-aspek kebahasaan yang ada dalam struktur teks eksplanasi. Nah, jadi untuk minggu depan persiapkan diri kalian, baca-baca buku paketnya mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa dipimpin lagi oleh sahabat-sahabat. Silakan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih